saking adik-adik santri PP Al-Mukhlisin dumateng yang bertugas adik-adik kula sumanggaken. Monggo adik-adik masuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat At-Tariq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yahruju min bainis sulbi wat taraib. Inna ala raj'ihi laqadir. Yauma tubla syara'ir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadq. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan dumateng adik-adik santri PP Al-Mukhlisin. Mudah-mudahan kula panjenengan saged mendapatkan syafaat dan manfaatipun, terutama dumateng adik-adik sedaya. Acara selanjutnya inggih menika acara inti, inggih menika kajian kitab samenika badhe disampaikan inggih menika kalian Ustaz Zahroni saking Trawas dumateng panjenenganipun kula sumbangaken. Tafadhol Ustaz. Ustaz ini saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin,
mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'isir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'iddin biddalailil qat'iyah wa wadihatil barahin ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirah ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustanirah lil mustarsyidin al-makhsusu bijawami'il kalimi wa samahatid din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyina wal mursalin wa ali kulli wa sairis solihin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus Yai Joko Santoso selaku pengasuh Ponpes Al-Mukhlisin Gondang yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bermuwajahah, berkumpul dalam rangka untuk talabul ilmi, melanjutkan kajian kita syarah hadis Arba'in An-Nawawi, yang insya Allah kita akan membahas hadis yang nomor 2. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa termasuk umat beliau di akhir zaman yang senantiasa istiqomah memperjuangkan syiar dan risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu, melanjutkan kajian kitab kita pada malam hari ini, izinkan Al-Fakir untuk membacakan sebuah hadis yang mulia yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang merupakan pokok dari agama kita. Semoga dengan penjelasan hadis ini kita akan semakin memahami dinul Islam sebagai agama yang diridhoi Allah, dan kita semakin mantap di dalam menjalankan risalah Islam tersebut. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga berkata. Jadi hadis ini melanjutkan hadis yang pertama yang juga riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Tasik ingat ya Bapak Ibu terkait dengan hadis yang pertama tentang apa? Lupa supaya ya. Tentang niat yang juga riwayat dari Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapaknya Hafsah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Jadi pemimpinnya orang-orang yang beriman. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, yang insya Allah pada beberapa waktu yang lalu sempat kita bahas. Nah, melanjutkan hadis yang kedua, Imam An-Nawawi menjelaskan juga dari riwayat Sayyidina Umar. Bahkan di hadis yang kedua ini merupakan pokok dari sunnah,
dikatakan sebagai ummus sunnah, ibunya sunnah. Kalau Al-Fatihah disebut Ummul Quran, pokok-pokok yang ada di Al-Quran. Kalau hadis yang nomor 2 ini disebut Ummu As-Sunnah, ibunya As-Sunnah. Pokok-pokok seluruh syariat, seluruh risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, itu pokok-pokoknya ada di hadis yang nomor 2 ini. Maka penting kemudian kita mengkaji hadis ini. Qala Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun, pada saat kita duduk-duduk inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, di dekat Rasulullah. Jadi para sahabat itu punya kebiasaan halaqah, bermajelis bersama Kanjeng Nabi, senantiasa dekat dengan Rasulullah di masjid Rasulullah tersebut. Dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, tidak tampak pada dirinya tanda-tanda perjalanan jauh. Nah, para sahabat ini gumun, heran. Ada laki-laki yang sangat, bajunya sangat putih, rambutnya tampak hitam, yang tidak ada tampak tanda-tanda perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada salah satu di antara kami yang mengenal dia. Loh, kalau memang dia itu orang dekat dari sekitar sini, pasti ada yang mengenal laki-laki tadi. Tetapi kalau itu orang jauh, kok penampilannya rapi sekali, tidak ada tampak tanda-tanda beperjalanan jauh. Bajunya itu klemis, ya, hitam. Padahal waktu itu di zaman Rasulullah kan padang pasir. Maka sangat mengherankan. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga seorang laki-laki tadi duduk menghadap kepada Kanjeng Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian beliau, laki-laki tadi itu menyandarkan, menempelkan lutut keduanya ke lutut Rasulullah, ditempelkan. Jadi duduknya seperti duduk iftirosh ketika sholat itu, ya, tahiyat pertama itu ya duduknya. Nah, nempel, artinya dekat sekali, menghadap pas di depan Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua tangannya ke kedua paha Rasulullah. Jadi didepas wajahnya Kanjeng Nabi. Namun ada riwayat yang lain diterjemahkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya sendiri, ya, karena pertimbangan kesopanan, ya. Masa kemudian langsung memegang pahanya Rasulullah, ya. Ini perbedaan pendapat dalam ulama hadis. Waqala, kemudian laki-laki tadi berkata, ya Muhammad. Nah, ini menunjukkan laki-laki tadi itu menggunakan gayanya orang Arab Badui, yang dia tidak punya unggah-ungguh, ya, yang kemudian langsung menyebut nama, ya Muhammad. Tetapi kemudian terakhir dijelaskan Rasulullah, ini adalah
gurunya beliau, yaitu malaikat Jibril. Maka ini menjadi sebuah ibrah bahwa seorang guru itu boleh menyebut nama langsung muridnya. Wahai Ali, wahai Luqman. Ya, maka dalam hal ini Nabi Muhammad dipanggil namanya secara langsung. Ya Muhammad. Kemudian akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi bersabda, Al-Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah, bahwasanya kamu bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini menjadikan sebuah rukun yang pertama dalam Islam, agama kita, yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat. Syahadat ini wajib diucapkan bagi seorang muslim. Kalau seorang muslim dia hanya sekedar tahu, iya aku ngerti Gusti Allah itu yang wajib disembah, tidak ada yang disembah selain dia, dan Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia tidak mengucapkan syahadat, maka belum menjadi muslim dia. Beda antara ilmu dengan syahadah. Ilmu itu bisa jadi sekedar diketahui, tetapi tidak ada action mengucapkan di dalam lesan dia. Tetapi ketika dia mengucapkan syahadat, maka otomatis dia juga mengetahui dan dia action mengucapkan di dalam mulut dia, asyhadu, saya bersaksi. Maka syahadat ini harus dilefatkan, diucapkan. Maka ketika seorang mu'alaf, ya, seorang yang mau masuk Islam itu, dia akan dituntun. Dia tidak hanya sekedar diajak diskusi. Iya, pangeran itu cuma siji, Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu adalah makhluk. Cuma diskusi kemudian dia setuju. Iya wes, aku setuju. Kemudian dia langsung sholat. Tidak boleh. Tidak cukup. Dia sekedar tahu tanpa ada prosesi syahadah. Syahadah ini harus dilafalkan sekaligus dipahami maknanya. Itu yang namanya syahadah. Dan ini merupakan rukun Islam yang pertama. Maka kita sudah mengucapkan berulang kali, ya, ketika sholat, termasuk salah satu bacaan yang kita senantiasa ucapkan, syahadatain ketika di doa, ketika duduk, ya, iftiros atau duduk tawarruk. Yang kedua, wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Maka seorang muslim wajib menegakkan salat yang 5 waktu. Wa tu'tiyaz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Zakat ini ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Juga ada zakat pertanian, juga ada zakat peternakan. Semuanya telah dijelaskan di dalam syariat Islam. Maka ketika seorang muslim mengaku sebagai seorang Islam, dia tidak akan sah keislamannya kecuali menunaikan
zakat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang yang yakin dengan hal yang gaib, menegakkan sholat, dan terhadap sebagian rezeki yang telah Allah berikan, dia menginfakkan. Nah, infak yang wajib itu termasuk adalah zakat. Wa tasuma ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Jadi kalau ada seorang muslim kok nggak berpuasa Ramadan, maka rukun keislamannya itu apa? Roboh. Ya, yang namanya rukun itu seperti tiang. Ya, seperti bangunan ini ada tiangnya. Ada apa itu istilahnya itu? Cagak-cagaknya. Kalau cagaknya itu kemudian roboh, maka bangunan ini bisa rusak. Yang terakhir, watahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, dan kamu berhaji ke Al-Bait, ya, Al-Bait yang adalah Mekah di Ka'bah, inistata'ta ilaihi sabila, jika kamu memiliki kemampuan di dalam perjalanannya, ya. Jadi minimal kita ada niat, Bapak Ibu. Haji memang sekarang ini porsinya luar biasa. Kita pesan kursi haji sekarang, ya, misalkan 25 juta, ya. Berangkatnya pinten tahun? 35 tahun. Jadi kalau misalkan sekarang umurnya 40, pergi hajinya umur 75. Kalau umurnya 50, ya ditambah saja berapa. Dan itu setiap tahun terus nambah angka durasi waktunya. Maka hal ini Allah memberikan rukhsah, ya, tidak wajib bagi yang tidak mampu, ya. Dalam hal ini apa? Baik itu secara finansial, baik dalam hal ini adalah usia. Tapi yang penting ada niat, dan niat itu dibuktikan dengan usaha yang apa? Yang real, yang nyata, entah itu dengan beli porsi hajinya, ono duit eman kayak tuku porsi haji, maka hati-hati. Ini adalah rukun Islam yang ke-5. Ketika kita menunda-nunda keinginan kita untuk menunaikan ibadah haji, walaupun kita mampu, ya, dengan hanya beli tiket, maka Allah bisa jadi akan mencatat keseriusan kita di dalam beragama. Oh, iki gak serius. Tetapi bismillah, ada uang 25 juta, kita masukkan porsi haji. Wis duwe iso digoleki. Insyaallah iki demi agama saya, kesempurnaan Islam saya, belikan. Ya, dicelengi, ada action real, nyelengi, ya, entah itu diomplong, entah itu di rekening, ya. Allah akan melihat usaha kita, seberapa besar keinginan kita untuk menyempurnakan agama tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini tentang Islam. Nah, kemudian qala sodakta, laki-laki tadi kemudian berkata, kamu benar. Sing takon, sing ngomong benar.
Fa'ajibna lahu, maka kami ya para sahabat itu merasa heran lahu kepadanya, yas'aluhu, dia bertanya, wa yusaddiquhu, dia juga yang membenarkan. Iki sakjane ngerti ta ngetes kan gitu ya. Takon kok kemudian membenarkan. Nah, tapi sahabat itu punya adab. Ketika Rasulullah sedang menjelaskan itu enggak instruksi awakmu ya apa sih? Enggak boleh gitu ya. Diam saja para sahabat mendengarkan gitu ya. Tapi heran, dalam hati mereka kemudian heran. Qala, laki-laki tadi kemudian berkata lagi, bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Nah, yang kedua adalah tentang iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis Jibril ya, dikatakan ini nanti disebut hadis Jibril. Kenapa? Karena Jibril membo-membo ya, menyamar sebagai seorang laki-laki yang berpenampilan ganteng, rapi tadi itu. Kemudian menjelaskan ada urutannya tentang Islam, iman, yang terakhir adalah ihsan. Ini adalah maratibul din, tahapan-tahapan atau ukuran agama seseorang. Ketika seseorang itu tahapannya Islam, ya, maka dia itu menjalankan keislamannya secara dohir saja. Dia tidak memahami secara hakikat, tetapi dia memahami Islam hanya dijalankan secara fisik semata. Dia tidak memahami apa maknanya ketika baca sholat, apa maknanya ketika kita berpuasa, apa maknanya syahadat itu. Tidak. Dia hanya mengucapkan syahadat, ikut-ikutan sholat, ya, berpuasa, zakat, dan lain sebagainya. Yang kebanyakan mengikuti karena budaya. Maka model Islam yang seperti ini adalah model Islam yang paling rendah. Kenapa? Karena dia menjalankan Islam hanya dohirnya saja. Batinnya dia tidak memahami, belum memahami. Maka di dalam sebuah riwayat, sebuah hadis atau Al-Quran ya, ayat, ketika ada Islam dan iman disebut secara bergandengan ya, Islam sebagaimana hadis Jibril ini ya, kemudian disebutkan iman, maka maknanya itu Islam menjelaskan syariah secara dohir, kemudian iman itu menjelaskan keyakinan secara batin. Tetapi ketika disebutkan satu tanpa ada gandengannya yang lain, misalkan al-Islam itu saja, maka Islam itu maknanya dohir dan batin, tidak bisa dilepas. Karena memang tidak bisa ya, sebagaimana mungkin pemahaman para sebagian ya, penganut sufi yang mengatakan, oh ini syariah ya, kemudian iki makome wis hakikat ya, iki makome makrifat, sing hakikat iki wis gak perlu syariat. Tidak seperti itu juga. Kenapa? Karena antara syariah dan iman ya, dohir dan batin itu sesuatu yang saling melengkapi. Ya, jadi ketika disebutkan bersamaan seperti dalam hadis ini, maka Islam itu maknanya adalah syariah secara dohir. Dan ketika seseorang melaksanakan Islam secara dohir semata, maka ini adalah tingkat beragama yang paling rendah. Sebagaimana anak-anak kecil, anak-anak kita yang masih kecil, ketika disuruh sholat, ayolah sholat. Tapi dia tidak memahami apa makna sholat. Ayo puasa, latihan puasa, bisa dia sampai maghrib. Ayo kita menunaikan zakat dan seterusnya, bisa. Tetapi dia belum sampai tahapan paham. Nah, di dalam tahapan yang kedua, fa'akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman,
qala antu'mina billah. Ini sudah menyangkut masalah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di hati. Tasdikul jazm, pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun, itu ada di dalam hati kita. Mutabiqul lil waqi', sesuai dengan fakta. Andalilin, berdasarkan dalil. Itulah akidah. Itulah keimanan. Keimanan yang paling pokok yang merupakan rukun Islam, rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah, iman kepada Allah. Jadi keimanan kepada Allah ini merupakan pangkal dari keimanan-keimanan yang lain, pangkal dari agama kita. Ketika ini tidak mantap, maka akan rusak atau rapuh keimanan pada yang lainnya. Maka disebutkan yang pertama kali adalah antu'mina billah wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang terbuat dari cahaya dan tidak bisa dilihat, tetapi wajib kita yakini. Kira-kira percados napa mboten malaikat? Percados nggih. Gak ketok Saiki kalau tanglet signale HP ini ketok napa mboten? Percaya wonten signal. Saiki percaya ono HP ya. Malaikat juga sama, nggak kelihatan. HP kelihatan Ustaz dari indikasinya ini. Oh, ono sinyal, ono serat-serete telu papat ya. Oh, sinyalnya api, sinyalnya elek, serete siji. Nah, kalau malaikat memang tidak ada indikasi yang khusus, tetapi muncul keyakinannya berdasarkan sumber yang dipastikan tidak akan bisa salah, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini adalah sumber yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu hakul yakin ada, tidak mungkin salah. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Balik ke iman kepada Allah. Nah, Allah juga sama, gak ketok. Maka pernah ada salah satu cerita Nasiruddin Johar, ngertos nggih, tokoh yang lucu niku nggih ya, Nasiruddin Johar. Ya, Abu Nawas nggih ya. Suatu kali keliling kampung membawa oblik. Nggih, oblik niku napa? Semacam geoblik ya. Ya. Kayak ada lampunya itu. Siang hari bawa oblik gitu ya, keliling pasar, muter-muter gitu ya. Nah, orang pada lihat itu dengan heran ya. Dipanggil, Nasiruddin, siang hari gini kenapa kamu membawa oblik, membawa pelita? Wong terang. Oblik itu kalau malam, kalau gelap. Ini loh siang. Nah, kemudian dia mengatakan, saya melakukan ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya Tuhan bahwasanya saya membawa oblik ini sebagaimana orang yang bertanya di mana matahari dengan membawa oblik. Matahari di siang hari, kemudian dia mencarinya dengan membawa penerangan oblik tadi. Padahal matahari itu sinarnya di mana-mana, menerangi segalanya, lebih dari penerangan oblik tadi. Maka demikian pula orang yang bertanya di mana Tuhan, apakah ada Tuhan itu? Padahal bukti keberadaan Tuhan itu di depan matanya, di mana-mana itu adalah keberadaan Tuhan ada.
yang tidak perlu kemudian dicari. Bagi orang yang memiliki akal yang sehat, maka dia pasti akan mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Ya. Sebagaimana ketika kita kemudian merem itu apa? Memejamkan mata. Kemudian tiba-tiba ada yang meninju kita. Puas gitu ya. Kita bangun ya. Kemudian kita tanya, siapa tadi? Siapa tadi yang ninju saya? Ya, dengan marah gitu ya. Kemudian ada yang ngomong, tidak ada yang ninju, itu kamu tertinju dengan sendirinya. Kira-kira dia percaya nggak dengan ucapan orang yang tadi? Oh, gak mungkin, saya sakit ini loh, biru ini, nggak ada yang ninju, opo, mani gelute, ya kan? Ini pasti ada yang nonjok ini. Maka sama dengan logika berpikirnya. Ketika ada pekerjaan, pasti ada yang melakukan. Ketika ada sesuatu, pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita itu ditonjok, tidak ada yang menonjok. Tidak mungkin. Maka ketika kita melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, pada diri kita, pada kejadian-kejadian yang ada ini, segalanya itu menunjukkan keberadaan Allah. Bagaimana mungkin tidak ada Allah, sedangkan kita itu terbuat dari kumpulan atom, sedangkan atom itu loh benda mati. Kemudian kok bisa kumpulan atom itu membentuk organ-organ mata kita? Apakah mungkin benda mati itu yang tidak punya akal berkumpul dengan sendirinya kemudian membentuk sebuah fungsi jaringan yang bisa berfungsi untuk melihat, yang berfungsi untuk merasakan, berfungsi untuk mendengar? Mungkin enggak? Maka dalam diri kita itu sebuah bukti nyata bahwasanya ada yang namanya Sang Pencipta, yaitu Allah. Maka Allah mengatakan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun, kami yang menciptakan kamu, kenapa kamu tidak membenarkan? Allah itu berharap kita itu sangat dekat dengan Dia, karena Allah yang menciptakan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Ketika kita dengan orang tua kan dekat ya, kenapa? Karena ibu kita yang melahirkan, bapak kita yang mendampingi ibu kita ketika melahirkan itu. Nah, ini Allah tidak hanya sekedar sebagai sarana, tetapi yang menciptakan kita. Harusnya kita lebih dekat dengan Allah. Nah, maka antuk minabillah, keyakinan kepada Allah ini adalah keyakinan yang harus dibangun terus. Dengan cara apa? Afala tatafakkaru, dengan berpikir. Afala tadadabbarun, dengan merenung. Allah menciptakan kita akal, potensi ini kita gunakan untuk bertafakkur. Allah menciptakan kita hati, kita gunakan untuk berzikir. Maka dengan inilah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya. Wa rusulihi, para rasul, yang diceritakan 25 rasul saja di Al-Qur'an. Tetapi yang hakikatnya yang tidak disebutkan ada 125.000 sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Sopoai wallahu a'lam bishawab. Dan itu harus kita yakini, mereka adalah para nabi dan para rasul. Wal yaumil akhir, dan yakin akan adanya hari kiamat. Kapan apa? Kemudian lapo mikir-mikir hari kiamat saiki nang dunya. Nah, itu menunjukkan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih
kekal abadi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada qadar. Maksudnya atau maknanya adalah ilmu Allah. Ilmu Allah itu apa? Meliputi segala sesuatu. Khairihi wa syarrihi, baiknya atau buruknya itu datang dari Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan ketika baik datang dari Allah, ketika buruk datang dari yang lain. Tidak. Secara hakikat itu semua dari Allah, yang itu kemudian kita yakini sebagai ilmu Allah. Nanti ada penjelasan sendiri dalam penjelasan qada dan qadar. Qala sodakta, Jibril mengatakan lagi, benar, panjenengan benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Nah, yang ketiga ini yang tingkatan yang paling tinggi. Setelah dohirnya kemudian menjalankan syariah, batinnya yakin, kemudian fa akhbirni anil ihsan. Ihsan apa? Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala, Kanjeng Nabi bersabda, antak budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan, ka'annaka, ya, bukan melihat secara dohir, ya, tetapi seakan-akan. Itu menunjukkan tidak mungkin dohir mata kita itu bisa melihat Allah. Tetapi melihatnya dengan apa? Melihat dengan keimanan, melihat dengan ma'rifatullah, kenal dengan Allah tadi. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, setiap kejadian itu kemudian kita kaitkan dengan Allah. Allah. Segala sesuatu, ada anak kecil berteriak-teriak Allah, ada bintang gemerlap di langit Allah, ada kejadian apapun, kebakaran Allah, ada ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya, karena hakikatnya tidak ada yang wujud kecuali atas perkenan dari Allah. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah inilah yang disebut oleh Imam Syafi'i awwaluddin, kewajiban yang pertama di dalam agama, ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Belum diperintahkan sholat, belum diperintahkan zakat, belum diperintahkan haji, tidak. Belum diperintahkan dakwah, tidak. Kenal dulu dengan siapa yang memerintahkan. Kalau kita sudah kenal, maka akan muncul dorongan kita melaksanakan dengan sukacita, dengan rasa cinta, dengan sepenuh hati. Kalau tidak kenal, akan menjadi beban agama ini. Akan menjadi sebuah kayak hitung-hitungan matematika. Kayak seperti kita mencari-cari uang di dunia ini. Ya, lirik-lirikan. Ya. Kemudian kalau ono sing luwe apik jadi mangkel. Agama tidak seperti itu. Tetapi kita mengenal dulu siapa yang menciptakan, siapa yang hakiki di dunia ini, di alam semesta ini, yaitu Allah. Nah, ini yang kemudian ketika kita menjalani hidup, ya, hakikatnya adalah untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kita setiap saat. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihatnya. Nah, ini dalam ini, ya, dalam sekali. Dan ini tidak bisa diteorikan, hanya bisa dilakukan, diamalkan, dilatih seiring dengan kedewasaan agama kita. Ya. Yang berbicara ini tidak lebih baik, bahkan jauh lebih
buruk bisa jadi dengan panjenengan yang mendengarkan saat ini. Hanya bisa ngomong ya yang berbicara di depan panjenengan ini ya. Tapi kita punya apa? Semangat untuk bisa menjalani itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan berjalan kepada dia. Maka tergantung kita mau enggak bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah, berlari kepada Allah, menuju kepada zat yang maha hakiki tadi. Ya, ihsan. Ihsan ini nanti dalam bahasa lain adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka ada lafaz zikir yang Al-Fakir diberikan pesan oleh guru Al-Fakir mengucapkan Allahu hadiri, Allah hadir, Allahu nadiri, Allah itu melihat, Allahu ma'i, Allah itu bersamaku, Allahu qaribum minni, Allah itu lebih dekat daripada aku. Maka kita mengucapkan itu dengan merasakan kehadiran Allah. Allah hadir, Allah hadir, Allahu nadir, Allah itu melihat, Allahu ma'i, Allah dekat bersamaku saat ini, Allahu qaribum minni, Allah lebih dekat dengan aku. Masya Allah. Ini sekali lagi riyadhah ya. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakinlah sesungguhnya dia Allah melihatmu. Maka ketika kita sudah lupa ya dengan kehidupan dunia, dengan aktivitas kita sehari-hari, kita cuma bisa meyakini saja Allah hadir gitu aja. Tapi kita belum bisa menyaksikan secara langsung Allah melihatku gitu aja. Yakin ya, kita hadirkan hati kita ya. Kalaupun tidak bisa, maka kita yakin saja, iya Allah itu saat ini melihat kita. Ya, kalau ada 2 orang, maka yang ketiga Allah. Kalau ada 3 orang, yang keempat itu Allah. Kalau kita sekarang ada berapa ini? Ya, 50 atau 60, maka yang 61 itu Allah. Maka ini adalah sebuah konsep dalam ihsan. Qala fa akhbirni anis saah, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Nah ini banyak ya kajian-kajian tentang akhir zaman sekarang ini ya. Qala, Kanjeng Nabi memberikan jawaban, mal mas'ul anha, tidaklah yang ditanya tentangnya bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya podo-podo gak ngerti nih. Kanjeng Nabi aja loh nggak pernah tahu, kok kemudian sekarang ada prediksi kiamat. Berapa kemarin ya? 10 ya. Berapa lagi ya? 20 02 20 ya, sudah lewat semua itu ya. Terus kemudian ada yang menafsirkan hadis ini umur umat ini sekian, terus kemudian nanti akan muncul. Jadi kalau sekarang dihitung secara matematis kurang sekian tahun. Apakah boleh? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang kita pahami dari hadis ini, Kanjeng Nabi saja loh tidak mau menyebutkan tahunnya berapa. Ya. Arab Badui itu ya, orang-orang gunung itu tanya terus, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan tuh hari kiamat? Kanjeng Nabi diam saja. Tanya lagi, ya Rasulullah, mata sa'ah? Enggak usah terus ya. Sampai 3 kali. Para sahabat tuh melihatnya itu dengan pandangan benci itu. Ini gak roh sopan santun gitu ya. Kanjeng Nabi nggak mau jawab, tetap aja tanya. Ya, tapi kemudian Rasulullah
Setelah sekian lama dipanggil. Siapa tadi yang tanya? Apa yang kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Dia berkata, saya tidak punya amalan apa-apa, saya hanya menyiapkan cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mendengar hadis ini, seluruh jamaah, seluruh majelis Rasulullah itu sangat senang kepada Badui ini. Kemudian para sahabat mengatakan, tidak ada satu hadis pun yang lebih saya sukai kecuali melebihi hadis ini. Kenapa? Karena ketika kita mau beramal, tidak bisa melebihi Rasulullah, tidak bisa melebihi Abu Bakar, Umar bin Khattab. Yang bisa kita siapkan adalah rasa cinta kita. Seneng tak bukan? Masya Allah, sholat ya kadang-kadang telat-telat ya toh, kadang-kadang ya sering maksiat ya toh. Tapi senengnya itu kepada Kanjeng Nabi, senengnya kepada Islam itu. Maka itu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai gitu ya, Kanjeng Nabi. Seneng di perwangkel itu Arab Badui, seneng ya sahabat. Artinya apa? Kiamat itu tidak perlu ditakuti. Yang penting apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Nah, kemudian ada penggalan yang terakhir ya. Qala mas'ul. Nah, qala akhbirni fa akhbirni an amaratiha. Ceritakan tanda-tandanya saja. Qala antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini ada dua penjelasan. Yang pertama, nanti ketika di akhir zaman ada perang dan umat Islam menang dan punya budak wanita. Kemudian melahirkan anak yang merdeka. Maka itu disebut budak melahirkan tuannya. Yang kedua adalah anak-anak yang durhaka. Banyak anak yang durhaka. Ibu dikuang-kuangon, "Bu, cuci no iki, Bu, jopok no iku, Bu, ngene ngono." Dibentak-bentak kayak majikan ketuannya. Padahal itu ibunya. Artinya apa? Sudah kebolak-balik di akhir zaman ini. Pemimpinnya yang bodoh-bodoh tadi, ya. Kemudian banyak anak yang durhaka dan lain sebagainya. Kemudian wa antarul khufata, jika kamu melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, wal urata yang pakai baju compang-camping, al alata yang apa itu? Miskin, ya. Ri'a asyai, penggembala kambing. Jadi orang-orang miskin yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Jadi yang miskin berbalik menjadi kaya raya. Nah, ini juga terjadi. Summa antolako, kemudian dia pergi. Laki-laki itu pergi. Falabistu malian, kemudian berlalu ya beberapa waktu, dijelaskan sampai 3 malam 3 hari. Kemudian Rasulullah berkata, summa qala ya Umar, ditanya, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya yang kemarin itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul bersabda, fa innahu Jibril, sesungguhnya dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, yang mendatangi kalian dan mengajarkan Islam kepada kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Malaikat itu bisa merubah diri menjadi manusia. Terus yang kedua, Jibril mengajari kita dalam bentuk yang sempurna, pakaiannya, penampilannya. Ini menjadi ibrah ketika kita di majelis taklim, harus berpenampilan yang paling baik. Ya. Kemudian hadis ini termasuk hadis mutawatir ya, karena diriwayatkan oleh 8 sahabat. Ya, Abu Hurairah, Umar bin Khattab, Abu Dzar, Anas, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Amir, Al-Asy'ari dan Jarir. Ya. 9-nya. Ya.
Jadi itu terkait dengan hadis. Yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril. Yang semoga ya penjelasan kita pada malam hari ini semakin memahamkan kepada kita terkait dengan apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini Bapak Ibu, kalau ada kekurangan kami mohon maaf ya. Semoga Allah mengampuni kalau ada kekurangan. Nonton kita tutup majelis kita ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur sama akan pembahasan Ustaz jauh memiliki berupa dengan sangat mendapatkan manfaat atas ilmu yang disampaikan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, insyaallah kula panjenengan kepanggih malih acara dua ahatan 2 pekan lagi dan bertepatan insyaallah tanggal 4 November ya. Pun supe ke Pak Bu ya, tanggal 1 November. Tanpa insyaallah di sela-sela ya, di sela-sela acara dua ahatan insyaallah Sabtu depan iki Al-Muhsin nggih gadai acara Pak nggih. Ingkang boten kalah semangat nggih. Insyaallah majelis ilmu iki menika kajian fikih. Nah, insyaallah panjenengan sedaya pasti ini masalah fikih ini pasti perlu panjenengan membutuhkan. Dan terus monggo nggih sareng-sareng di sela-sela dua ahatan insyaallah Sabtu depan iki wonten kajian fikih yang insyaallah senantiasa diasuh oleh Al-Ustaz Asmul Mubarak saking Pacet. Dan saat ini kula tutup memiliki sedikit selipan mawon. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang kami hormati, sekedar informasi dan sebagaimana panjenengan kula semerap nggih sakmenika nggih rencang-rencang nggih saudara-saudara muslim kita di Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala nggih dengan berbagai macam bombardir nggih fitnah dan sebagainya oleh orang-orang yang memusuhi Islam yaitu Yahudi, Israel dan sebagainya. Monggo mumpung sareng-sareng kula waosaken bacaan suratul Fatihah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah syahid diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan yang masih hidup diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khairul Fatihah. Matur suwun disampaikan saderenge kula panjenengan tutup dengan kafaratul majelis. Kula sebagai pembawa acara menawi dari awal hingga akhir wonten salah ucap kula nyuwun pangapunten sakana-kanipun. Monggo kula akhiri acara menika kalian doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.